Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya, pembelajaran kita mengenai Microsoft Excel 2013 ke atas ya, gitu. Video kemarin kita sudah belajar mengenai beberapa fungsi statistik di Microsoft Excel ya, atau fungsi statistik sederhana di Microsoft Excel. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai fungsi logika di Microsoft Excel. Jadi kalau kita berbicara mengenai fungsi logika, biasanya fungsi yang digunakan itu adalah logika if, and, dan or ya. Logika if, and, dan or. Ini adalah tiga fungsi logika yang biasanya digunakan di Microsoft Excel. Terus selain itu ada juga yang namanya operator logika. Ya, operator logika itu yang akan membantu bagaimana fungsi logika itu bisa berjalan dengan baik. Adapun operator logika itu yaitu yang pertama sama dengan, kemudian tidak sama dengan ya. Jadi tidak sama dengan itu lebih kecil lebih besar, lalu lebih kecil lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Itu ya, itu merupakan operator logika dari operator logika ya. Sedangkan fungsi logika itu adalah if, and, dan or. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah if. Jadi fungsi if ini digunakan untuk menguji suatu isi sel apakah berisikan nilai yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan ataukah tidak, gitu ya. Jadi kalau saya ibaratkan fungsi if itu seperti suatu kondisi, misalnya ya, posisi kalian ini, misalnya posisi saat ini kalian itu adalah lagi di luar ya, lagi di luar misalnya. Terus kalian lihat di awan di langit, apakah langitnya mendung atau tidak. Nah, gitu. Kalau misalnya langitnya mendung, kemungkinan kalian akan bawa payung ya, karena akan hujan. Kalau misalnya langitnya tidak mendung, ya kemungkinan kalian tidak bawa payung. Jadi analogi sederhana penggunaan if itu seperti itu ya. Jadi berdasarkan kondisi. Oke, untuk penulisan if ya di Excel itu, nah yang pertama adalah single if. Jadi single if ini hanya menampilkan saja satu kondisi ya, kalau benar apa yang dilakukan, kalau salah apa yang dilakukan. Perintahnya itu seperti ini ya, jadi sama dengan if dalam kurung logical test. Jadi kita memasukkan apa syaratnya, terus kalau misalnya benar muncul apa, dan kalau misalnya salah muncul apa. Contohnya seperti ini ya. Jadi di contoh ini penggunaan if-nya itu adalah di C2 ya, yang ini. Jadi kalau misalnya C2-nya itu lebih besar dari 5 ya, C2-nya itu lebih besar dari 5, maka gaji pokoknya itu adalah 3.500.000 kalau C2-nya itu lebih besar dari 5. Sedangkan kalau misalnya C2-nya itu lebih kecil dari 5, maka gaji pokoknya itu adalah 2.250.000. Setelah dicek, ternyata lama kerja atau tahun itu lebih kecil dari 5 ya, bukan lebih besar dari 5. Sehingga gaji pokoknya itu adalah 2.250.000. Begitu juga seterusnya ya, sampai pada nama karyawan supervisor ya. Nah, untuk nama karyawan supervisor itu setelah dicek C2-nya yang ini, nilainya ini ternyata lebih besar dari 5, sehingga gaji pokoknya itu adalah 3.500.000. Gitu ya. Jadi fungsi if itu lebih banyak berbicara mengenai kondisi ya. Kalau misalnya kondisinya benar, apa yang dilakukan. Kalau misalnya kondisinya salah, juga apa yang dilakukan. Oke, kita kembali ke Microsoft Excel ya. Di sini sudah ada ya. Oh ya, ini ya. Kalian bisa lihat. Saya perbesar dulu. Oke, ini ya. Jadi tadi itu syaratnya kalau gaji pokoknya itu lebih besar 5, maka 3.500.000. Jadi kita klik sama dengan ya, if dalam kurung yang ini ya, kalau lebih besar dari 5, maka gajinya itu 3.500.000.
Tapi kalau misalnya tidak, maka gajinya itu 2.250.000. Oke. Terus enter. Itu. Ya. Lalu kita drag drop ke bawah. Nah, itu ya. Jadi ternyata yang memiliki gaji itu di atas, yang memiliki lama kerja atau tahun itu di atas 5 itu cuma 2 orang, yaitu Ferdinand dan Rahmat, sehingga dia mendapatkan gaji pokoknya itu adalah Rp3.500.000. Begitu ya penggunaan if, jangan sampai lupa. Oke, berikutnya itu adalah, nah contoh lain itu adalah menentukan lulus atau tidak lulusnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai nilai Excelnya itu lebih besar atau sama dengan 75, maka dikatakan lulus. Kalau misalnya tidak besar, kalau tidak ya tidak lulus. Contohnya itu ini ya. Contohnya itu oke. Nah ini. Oke ya. Nggak salah kayak ini. Oh ya sama aja. Oke. Jadi kalau misalnya angkanya ini lebih besar dari 75, lebih besar atau sama dengan 75, maka dia lulus. Kalau tidak, maka tidak lulus. Jadi sama dengan if dalam kurung, kalau nilai ini ya, nilai Excelnya itu lebih besar dari sama dengan ya, Anda pakai lebih besar sama dengan 75, maka dia dikatakan lulus. Sedangkan kalau misalnya tidak, maka dikatakan tidak lulus. Nah itu ya, ternyata setelah dicek itu nilainya di atas 75, jadi dinyatakan lulus. Kita blok, Ctrl D. Nah itu ya. Jadi berdasarkan data ini ternyata ada satu orang yang tidak lulus, yaitu Aulian, karena nilainya itu lebih kecil 75. Padahal untuk lulus itu harus lebih besar atau sama dengan 75. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah penggunaan multi if. Ya, jadi penggunaan multi if ini digunakan kalau misalnya kondisinya itu lebih dari satu. Ya, kondisinya itu lebih dari satu. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk penentuan nilai A, B, C, D, E dari hasil ujian kalian gitu. Jadi misalnya dibuat patokan bahwa kalau misalnya dapat nilai A itu rentangnya bagaimana syaratnya, nilai B itu gimana syaratnya, nilai C itu gimana syaratnya, nilai D gimana syaratnya. Intinya itu adalah multi if itu dipakai untuk kasus-kasus yang memiliki syaratnya itu lebih dari satu. Oke, kita lihat contoh ya seperti ini ya. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat bahwa nilai Excelnya ini ya itu akan dibandingkan dengan beberapa syarat. Syarat pertama itu adalah kalau misalnya lebih besar 90 maka nilainya A. Syarat kedua itu kalau besar 76 maka nilainya B. Syarat berikutnya itu kalau misalnya kalau nilainya itu lebih besar sama dengan 60 itu C, kalau tidak ya dapat D. Gitu ya. Jadi dia menggunakan berbanyak atau berbagai macam syarat. Oke. Kita coba ya. Kita anggap saja itu kalau yang dapat nilai A itu ya nilainya itu harus lebih besar sama dengan 90. Contoh saja ya. Terus sedangkan nilai B nilainya itu harus lebih besar sama dengan 80. Nilai C nilai lebih besar sama dengan 70. Nilai D nilainya itu sama dengan 60 dan nilai E itu sama dengan di bawah 60 ya, nilainya itu lebih kecil sama dengan 60. Nah, oke, ini saya hapus dulu ya. Oke, dari ketentuan itu nanti seperti ini ya. Oke, jadi cara penulisan itu adalah sama dengan if, kita main dulu baru dalam kurung ya. Kita pilih dulu yang mana mau dibandingkan. Misalnya jika nilai Excel ini
lebih besar atau sama dengan 90 toh, maka dia itu mendapatkan A. Contoh ya. Terus berikutnya lagi buka kurung. Nah, itu ya. Buka kurung if if gitu ya. If ini ya, nilai C2 itu lebih besar sama dengan 80, maka B. Oke, dalam if oke, set if C2 besar sama dengan 70, maka C. If itu if dalam kurung ini itu lebih besar sama dengan 60 toh, maka D. If dalam kurung ini lebih besar sama dengan lebih kecil. Oh, enggak usah di sini. Kalau misalnya itu memenuhi, maka dia E. Nah, gitu. Ya, tutup. Oke, di sini ada kesalahan. Oke, kita coba enter. Nah, dia dapat B ya, karena nilainya itu lebih besar atau sama 80. Yang lain, oke, ternyata yang dapat D, D-nya itu karena nilainya itu lebih besar atau sama dengan 60, sedangkan C itu karena nilainya lebih besar atau sama dengan 70. Ini ya, penggunaan multi if. Jadi syaratnya banyak. Kalau yang di awal tadi itu syaratnya cuma satu. Ya, kalau bukan A, B syaratnya, sedangkan yang ini syaratnya banyak ya. Gitu. Nah, ini yang biasa dipakai untuk mengolah nilai kalian ya, entah nilai ujian tengah semester atau nilai ujian akhir semester. Oke, lanjut. Ini. Nah, oke, yang berikutnya itu adalah menggunakan rumus N ya. Jadi kalau kita ingin membahas mengenai rumus N, kita harus paham dengan istilah true and false. Ya, true itu benar ya. Saya ketik dulu ya. Jadi kalau kalian ingin memahami mengenai rumus N, kalian harus paham dulu dengan istilah true and false. Gitu. Harus kalian pahami dulu istilah itu ya, supaya kalian bisa menentukan kalau misalnya true ketemu true, apa hasilnya, N berapa ya. Kalau false ketemu false, N-nya bagaimana. Nah, oke, lanjut. Oke, ini langsung praktek dia ya mengenai N-nya itu. Jadi saya jelaskan sedikit ya mengenai true and false. Kalau misalnya itu kondisinya itu adalah N ya. Kalau kondisinya itu adalah N. Jadi kalau true ya, true itu ketemu ya. Jadi saya baca N itu ketemunya ketemu dengan true, itu maka jawabannya itu adalah true ya. Terus kalau true ketemu dengan false, maka jawabannya itu pasti false. Berikutnya juga kalau misalnya false ketemu true, maka jawabannya false. Ketika false ketemu true, maka jawabannya true. Dan ketika false ketemu false, ya jawabannya false. Jawabannya adalah false. Nah, itu ya. Jadi harus kalian pahami betul bagaimana penerapan kondisi N ini, supaya kalian paham bahwa oh kalau true ketemu true itu hasilnya true, false ketemu false itu hasilnya false.
Oke, kita kembali ke contoh ya. Jadi di contoh ini akan dibagikan ada sebuah syarat ya. Syarat mengenai kompeten atau tidak kompetennya dan menggunakan dua variabel yang ini ya. Terus selain menggunakan dua variabel yang ini, dia juga menggunakan perintah n yang ini ya. Jadi kalau saya artikan bahwa apakah itu C3 lebih besar 70 ya, itu di n kan dengan D3 lebih besar 70. Nah, nanti yang ini menentukan dia true atau false. Itu yang penting diingat rumus yang ini. Ingat rumus yang ini ya. Oke, kita coba mencari tahu mengenai penerapan rumus if dan and ya. Gitu. Oke ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa berdasarkan buku panduan ya mengenai pembelajaran Excel itu akan ditentukan kompeten atau tidak komponen dengan menerapkan fungsi n pada nilai teori dan praktek. Jadi nanti dengan syarat bahwa kalau teori itu nilainya harus besar lebih 70 dan kalau D3 juga itu harus lebih besar 70 supaya nanti bisa menilai kompeten atau tidak. Oke, kita coba bikin ya. Jadi itu sama dengan if dalam kurung n. Nah, itu ya, buka kurung. Jadi kita ingin ini dulu ya. Kalau ini nilainya itu lebih besar 70 ya. 70. Terus itu yang ini ya. Lebih besar dari 70 juga ya. Oh ya 70 ya. Nah, nanti kurung. Nah, kompeten atau tidak kompeten. Kompeten atau tidak kompeten. Nah, seperti itu ya. Oke, saya lupa memberikan tanda petik. Seperti ya. Jadi ini penentuan bahwa apakah nilai C3 itu lebih besar 70 dan D3 lebih besar 70. Kalau iya maka dia akan menjadi kompeten. Kalau tidak ya tidak. Kita enter. Tidak kompeten, kita drag. Oke, ternyata ada yang tidak kompeten ya. Itu ada yang kompeten. Jadi itu terhambat di nilai sini ya. Gitu, ya. Jadi kan kalian ingat bahwa ada true atau false. Jadi seperti contoh yang ini ya. Ini C4 lebih besar dari 70. Benar nggak yang 70 lebih besar dari 74? Bukan. Jadi ini false. Terus D4 lebih besar dari 70. Cek D4. Iya, kan nilai 88 lebih besar dari 70. Jadi ini bacanya true. Jadi false ketemu true, jawabannya itu adalah false. False ketemu true itu adalah false jawabannya. Jadi kalau saya tinggal enter, ya, jadi ada kompeten, ada yang tidak kompeten, gitu. Oke, nah, lanjut. Ini kompeten. Nah, menggunakan rumus OR, ya. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan rumus OR ini itu kayak sebuah memilih, ya, dan harus memilih. Misalnya, kamu makan apa? Contohnya nasi goreng atau bakso, gitu. Jadi kita disuruh pilih, gitu. Nasi goreng atau bakso. Nah, aturannya juga kalau untuk penggunaan OR, ya. Aturannya juga kalau untuk penggunaan OR itu seperti ini. Kondisi OR, ya. Saya copy ini saja ya. Kalau misalnya true or true, itu true. Itu hasilnya jawaban true ya, karena benar ketemu benar. Tapi kalau misalnya true ketemu false, itu tetap true ya.
karena kan berupa pilihan dia. True, ya, oke. Sama juga dengan ini, kalau misalnya false ketemu true, ya true. Kan atau ya, bukan and. Nah, terus yang terakhir itu yang ini. Kalau misalnya false ketemu dengan false atau false or false, jawabannya adalah false. Jadi sebenarnya kondisi ini hampir-hampir mirip dengan kebalikannya dari kondisi and, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini rumus yang dipakai untuk penggunaan or. Rupanya seperti ini ya. Jadi perintahnya sebenarnya sama, hanya yang membedakannya itu adalah yang ini. Kalau yang sebelumnya dia pakai and, yang ini tinggal pakai or. Kalau saya jalankan itu ya. Oke. Misalnya sih saya pakai or. Oops. Nah, itu. Jawabannya itu. Oke, ya. Nah, ada perubahan. Kenapa? Karena kita menggunakan or gitu. Bukan menggunakan and. Jadi kalau or itu biar salah satunya salah tetap benar ya. Oke, oh ya, contoh yang ini ya sudah ya, yang tadi. Oke. Nah, oke, sebagai tugas lagi ya, tugas. Jadi kalian silakan mengisi hasil dari keterangan tersebut. Nah, keterangan itu adalah begini, diterima apabila syarat umur kurang atau sama dengan 32, pendidikan S1, bisa bahasa Inggris, IPK 4,0, nilai potensial 80, dan kemampuan wawancara bagus. Jadi silakan kalian lihat di pertemuan ke-6 ini. Ini merupakan soal kalian, silakan kalian bikin videonya, dan untuk mengisi hasilnya ya yang ini ya, untuk mengisi hasilnya kalian patokan ke rujukan yang ini. Gitu. Oke ya, jadi saya harap kalian sudah mengerti. Kalau misalnya tiba-tiba ingin WA saya, komunikasi dengan saya mengenai mata kuliah, oke silakan ya. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.